Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Nur Aida dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7 kelas B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di rekaman video kali ini saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang selayang pandang desain pembelajaran. Yang pertama, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang pengertian desain pembelajaran. Atau kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya instructional design. Menurut Gagne tahun 1992, beliau menjelaskan bahwa desain pembelajaran itu disusun untuk membantu proses belajar siswa, yang mana proses belajar itu pastinya memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Sedangkan menurut Gentry tahun 1994, Gentry berpendapat bahwa desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran. Nah, selain menentukan tujuan pembelajaran, di sini juga untuk menentukan strategi dan teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. Jadi kalau menurut Gentry ini, desain pembelajaran itu untuk menentukan tujuan, baik tujuan maupun strategi dan teknik dalam mencapai suatu tujuan atau rancangan media yang dapat digunakan untuk efektivitas belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran untuk bisa menjadi lebih efektif baik ke depannya. Ada sedikit sejarah terkait desain pembelajaran yang perlu saya jelaskan di sini, bahwa sejarah pemanfaatan bidang desain sistem pembelajaran dimulai pertama kali pada saat Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat. Nah, bidang ini digunakan untuk keperluan pelatihan militer atau military training. Model desain sistem pembelajaran yang digunakan di Michigan State University antara tahun 1961 dan 1965 itu dianggap sebagai model yang pertama kali digunakan. Buku klasik dan fenomenal karya Carey yang berjudul The Systematic Design of Instruction itu edisi perdana terbit pada tahun 1985. B. Kriteria desain pembelajaran. Di dalam desain instruksional yang baik harus memiliki beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama, berorientasi pada siswa. Dalam sistem pembelajaran, siswa merupakan komponen kunci dan harus dijadikan sebagai orientasi dalam mengembangkan perencanaan dan mengembangkan desain pembelajaran. Hal ini sangat penting sebab desain pembelajaran dirancang untuk mempermudah siswa dalam belajar. Dengan demikian, mendesain pembelajaran perlu diawali dengan melakukan studi pendahuluan. Nah, dengan melakukan studi pendahuluan tentang siswa, ada beberapa hal yang perlu dipahami, di antaranya yaitu kemampuan dasar pemahaman. Di dalam kemampuan dasar yang dimiliki siswa, perlu dipahami untuk menentukan dari mana sebaiknya kita mulai mendesain pembelajaran. Dan desain pembelajaran dirancang sesuai dengan potensi dan kompetensi yang telah dimiliki oleh siswa. Dengan kata lain, desain tidak dirancang semata-mata oleh kemauan dan kehendak guru. Nah, yang kedua, gaya belajar. Setiap siswa memiliki perbedaan. Jadi kita harus bisa membaginya ke dalam 3 tipe, yakni tipe auditif, tipe visual, dan tipe kinestetis. Terus yang kedua itu, kriteria yang kedua, berpijak pada pendekatan sistem.
Maksudnya adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Kriteria yang ketiga, teruji secara empiris. Jadi sebelum digunakan, sebuah desain instruksional harus teruji dahulu efektivitasnya dan efisiennya secara empiris. Melalui pengujian secara empiris dapat terlihat berbagai kelemahan dan berbagai kendala yang mungkin muncul sehingga jauh sebelumnya dapat diantisipasi. C. Desainer pembelajaran. Mungkin teman-teman sudah pada paham maksud dari desainer pembelajaran itu apa. Jadi, desainer itu adalah perancang atau orang yang merancang suatu pembelajaran. Di sini ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang desainer pembelajaran. Yang pertama, fondasi profesional atau professional foundation. Itu yang perlu dimiliki oleh seorang desainer pembelajaran yang pertama. Lalu yang kedua, kemampuan perencanaan dan analisis, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut planning and analysis. Yang ketiga, kemampuan perancangan dan pengembangan, design and development. Dan yang terakhir, mampu mengimplementasikan dan memanajemen suatu pembelajaran. Lanjut ke model-model desain instruksional. Yang pertama, model CAM. Komponen-komponen dalam suatu desain instruksional menurut CAM adalah: yang pertama, hasil yang ingin dicapai, analisis tes mata pelajaran, tujuan khusus belajar, aktivitas belajar, sumber belajar, layanan pendukung, evaluasi belajar, tes awal, lalu karakteristik belajar. Model desain yang kedua yaitu model Banati. Model desain sistem pembelajaran dari Banati ini berbeda dengan model CAM, yang mana model ini itu memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Lalu, model desain yang ketiga yaitu model PPSI atau singkatan dari prosedur pengembangan sistem instruksional, yang mana model PPSI ini adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum tahun 1975. Yang keempat, model desain yang digunakan adalah model pengembangan pembelajaran menurut Carey. Yang kelima, model Ashworth. Yang keenam, model Smith dan Ragan. Dan yang terakhir itu menggunakan model ADDIE, yaitu salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran atau sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model ADDIE. Model ini itu sesuai dengan namanya, terdiri dari 5 fase atau tahap utama, yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Jadi model ADDIE ini model yang sangat mudah dipelajari oleh para desainer pembelajaran, karena model ini sangat sederhana untuk digunakan dan mudah dipelajari. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahumma fiqh ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.